Selamat malam, saya Dewi Triani dengan NIM 31120 11015. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas perpajakan yang telah saya buat, yaitu tugas 10 kewajiban dan ekuitas. PT TBC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan Januari 2021. Berikut ini informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Yang pertama, data perusahaan. Nama perusahaan PT TBC, NPWP 0.513.21.1.654.000. Alamat Jalan Solo Kilometer 10, nomor 50, Yogyakarta. Telepon 0274526701, email tbc@yahoo.com. Jenis usaha perusahaan IT. Ketiga, data transaksi bulan Desember 2021 untuk tanggal 31 Januari dengan keterangan menerbitkan 100 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar Rp50.000 per lembar. Sejumlah 10 lembar terjual seharga Rp600 juta. Untuk tanggal 20 Februari meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar, jangka waktu 5 tahun, bunga per tahunnya sebesar 7%. Untuk tanggal 11 Maret meminjam uang ke PT ABC sebesar 100 juta, jangka waktu 3 bulan, bunga per tahunnya sebesar 5%. Untuk tanggal 10 April membeli komputer 10 unit dengan harga Rp30 juta per unit secara kredit. Tanggal 1 Desember mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp50 juta dengan rincian sebesar Rp30 juta kepada perusahaan dan sisanya kepada orang pribadi. Dalam kurung dividen tidak diinvestasikan kembali. 5 Desember membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar, dan untuk tanggal 10 Desember membayar pajak atas dividen. Yang diminta, buatlah jurnal atas transaksi data di atas. Maka jawaban untuk jurnal pada tanggal 31 Januari, kas debit Rp600 juta, untuk ekuitas saham kredit Rp500 juta, tambahan ekuitas disetor atau agio sebesar Rp100 juta. Tambahan ekuitas kas debit Rp600 juta dan ekuitas sahamnya sebesar Rp600 juta. Untuk tanggal 20 Februari kas debit Rp200 juta, bunga sebesar Rp14 juta, maka utangnya sebesar Rp214 juta. Untuk tanggal 11 Maret kas sebesar Rp100 juta, bunga sebesar Rp1.250.000, maka utangnya sebesar Rp101.250.000. Untuk tanggal 10 April peralatan debit Rp300 juta, maka utangnya juga Rp300 juta. Untuk tanggal 1 Desember laba yang ditahan debit sebesar Rp50.500.000. Untuk utang dividen Rp50 juta kredit, dan PPh pasal 23 terutang sebesar Rp7.500.000. Untuk tanggal 5 Desember utang dividen debit sebesar Rp50 juta, maka kas dan banknya juga Rp50 juta kredit. Untuk tanggal 10 Desember PPh pasal 23 terutang sebesar Rp7.500.000 debit, dan kas banknya sebesar Rp7.500.000 kredit. Kemudian untuk perhitungan, pada tanggal 31 Januari harga yang terjual sebesar Rp600 juta. Maka untuk perhitungan tambahan ekuitasnya, yaitu harga lembar saham biasa sebesar Rp50.000 dan jumlah saham yang terjual Rp10.000. Untuk ekuitas sahamnya maka sebesar Rp500 juta. Dan perhitungan disetor atau agionya, harga terjual ekuitas saham sebesar Rp100 juta. Untuk tanggal 20 Februari jumlah pinjaman sebesar 1 miliar, bunga per tahunnya sebesar 7% dalam jangka waktu 5 tahun. Maka cicilan pokok jumlah pinjaman dibagi jangka waktu, yaitu sebesar 200 juta.
Untuk bunganya, jumlah pinjaman dikali bunga per tahun dibagi jangka waktu, yaitu sebesar 14 juta ribu rupiah, dan angsuran setiap bulannya cicilan pokok ditambah bunga. Maka 200 juta ditambah 14 juta, yaitu untuk angsuran setiap bulannya 214 juta. Untuk tanggal 11 Maret jumlah pinjaman sebesar 100 juta, bunga per tahunnya sebesar 5% dalam jangka waktu 3 bulan. Untuk bunga, jumlah pinjaman dikali bunga per tahun dibagi jangka waktu, yaitu sebesar 1.250.000. Angsuran setiap bulannya, bunga ditambah jumlah pinjaman yaitu sebesar 101.250.000. Untuk tanggal 10 April, jumlah unit komputer yaitu sebanyak 10. Harga per unit komputer sebesar 30 juta ribu rupiah, maka untuk biaya 10 unit komputer sebesar 300 juta. Untuk tanggal 1 Desember, utang dividen sebesar 50 juta, PPh pasal 23 terhutang dalam kurung 15% dikali 50 juta ribu rupiah, maka menjadi 7.500.000 rupiah. Laba yang ditahan, utang dividen tambah PPh pasal 23 terhutang, yaitu sebesar 50 juta ribu rupiah ditambah 7.500.000, maka 57.500.000 rupiah. Demikian jawaban yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.